Namanya ternak rumahan, berarti populasi ayamnya yang dipelihara itu jumlahnya sedikit. Tapi dari populasi yang sedikit ini kita bisa memaksimalkan keuntungannya. Ada beberapa trik yang bisa kita lakukan, teman-teman. Mulai dari penggunaan bahan pakan alternatif, kemudian strategi penjualan, dan juga cara perawatan. Dengan menerapkan beberapa cara ini, walaupun populasinya hanya skala kecil, skala rumahan, tapi hasilnya bisa diadu dengan mereka. Selamat pagi, selamat datang di channel Peternak Inovatif. Semoga ayam di kandang kalian sehat-sehat, peternaknya juga semoga sehat-sehat. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara ternak ayam kampung skala rumahan yang mudah dan menguntungkan. Karena skala rumahan, jadi kita harus benar-benar bisa menekan biaya operasional, terutama biaya pakan. Karena itu nanti kalau kita tidak persiapkan dengan baik, ya nanti bisa kacau. Kemudian pemilihan jenis ayam juga harus diperhatikan. Karena yang pertama, jika salah pilih jenis ayam, bisa jadi ayam yang kita pilih itu tidak sesuai dengan kondisi iklim di daerah kita. Sehingga ayam kita daya tahan tubuhnya lemah karena tidak cocok dengan cuaca di daerah kita, sehingga ayamnya gampang sakit. Terus kalau dilihat dari segi tujuan ternaknya, kalau asal pilih jenis ayam bisa jadi itu nanti juga tidak sesuai dengan tujuan ternak kita. Misal kita tujuannya untuk menjual ayam pedaging, ternyata yang kita pilih itu malah jenis ayam petelur. Atau bisa jadi ketika asal memilih jenis ayam, ternyata ayam yang sudah kita pelihara itu tidak diterima pasaran di daerah kita. Sehingga ketika panen malah dihargai murah. Pada intinya, ketika kita salah dalam memilih jenis ayam, maka banyak sekali potensi kerugian yang akan kita dapatkan. Sebelum kita lanjut, bagi yang baru mampir, silahkan subrek channel Peternak Inovatif dan like video ini. Kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Baik, kita lanjutkan ya. Masuk ke masalah pakan. Pakan ini kita juga harus menyesuaikan dengan kantong. Kita cari pakan yang mudah, kemudian yang gampang didapat dan murah, kalau bisa yang gratis. Misalnya saja sisa-sisa makanan, limbah rumah tangga, pokoknya cari pakan yang murah-murah saja. Jangan memakai pakan yang terlalu mahal, karena tujuan kita itu memang hanya sekedar untuk skala rumahan, artinya populasinya sedikit. Kalau pakannya digempur pakai pakan yang mahal, untungnya kan pasti tipis. Karena populasi sedikit. Maka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, caranya ya dengan menekan biaya pakan. Berbeda dengan peternak skala besar, mereka rata-rata pakai pakan full pur pabrikan. Mungkin untungnya dari menjual satu ekor ayam, itu untungnya mungkin cuma di 2.000, 3.000, atau 4.000, paling banyak mungkin 5.000 untung dari menjual satu ekor ayam. Tetapi karena populasinya besar, maka untungnya ya tetaplah besar. Anggaplah dari menjual satu ekor ayam mereka untung Rp3.000, tapi kalau populasinya 10.000 ekor, maka ya untungnya tinggal dikalikan saja. 3.000 kali 10.000 didapat ya 30 jutaan. Kemudian untuk kandangnya, kandang bisa menyesuaikan apa kita punya lahan yang luas ataukah lahan yang sempit. Kalau lahannya kita punya yang sempit, ya mau tidak mau kita sebaiknya pakai kandang panggung, dibuat bertingkat supaya bisa menampung lebih banyak ayam. Tapi kalau punya lahan yang luas, maka bisa pakai sistem semi umbaran. Oke, sekarang masuk ke penjualan. Untuk hasilnya itu kita bisa jual kapan saja. Jadi misal indukan sudah bertelur, ternyata harga telur sedang melambung, sedang mahal, maka bisa kita jual telurnya. Atau mungkin kebetulan sudah berhasil menetaskan DOC, ternyata harga DOC sedang naik, maka kita bisa jual DOC-nya. Jadi kita lihat di daerah kita itu yang paling menguntungkan menjual apa, ya itulah kita jual. Jadi tidak harus kita nunggu ayam dibesarkan, bobotnya 1 kilo baru dijual. Nah, tidak harus seperti itu. Ayam baru menetas, ada yang beli,
jual. Kemudian ada ayam umur 1 bulan, ada yang mau beli, jual, fleksibel saja. Makanya kita pilih indukan itu yang bagus, karena ya itu tadi, makin banyak indukan memproduksi telur, indukan memproduksi DOC, maka semakin banyak penjualannya. Selain jumlah yang bisa kita jual banyak, kalau indukannya bagus, kemudian peminatnya itu tertarik dengan jenis ayam yang kita pelihara, maka mereka bisa menawar dengan harga yang tinggi. Jadi kalau teman-teman budgetnya itu ada modal bisa beli indukan, maka mending langsung beli indukan. Beli sepasang itu sudah nanti akan berkembang, teman-teman. Kurang lebih 1 bulan itu biasanya sudah mulai berproduksi kalau kita beli indukan. Tapi kalau beli DOC, kita pelihara dari DOC, itu resikonya cukup tinggi. Nanti paling usia 6 bulan, 7 bulan baru bisa produksi. Prosesnya kan lama itu. Belum lagi nanti kalau kita masih baru, belum terlalu paham tentang perayaman, bisa jadi ayamnya malah sakit, ayamnya mati dan sebagainya. Makanya kami lebih suka atau menyarankan kalau memulai ternak ayam kampung itu beli indukan. Kalau modalnya sangat minim, ya beli saja 1 betina. Untuk masalah perkembangbiakan, kita serahkan kepada jagonya tetangga. Ya. Kita umbar ayamnya, nanti biar dikawin sama jago tetangga. Nah, selanjutnya untuk mempercepat siklus perkembangbiakan ayam, ketika sudah berhasil menetaskan DOC, kita segera pisahkan dari induknya. Nanti sekitar 10-15 hari, biasanya indukan ayam itu sudah bertelur lagi, kalau anaknya dipisah. Jadi siklusnya akan lebih cepat, teman-teman. Sambil kita menjalankan ternak dengan populasi kecil, dengan perawatan yang kita maksimalkan, DOC menetas dipisah supaya perkembangannya lebih cepat, itu sambil kita belajar tentang macam-macam penyakit ayam, kemudian cara mencegahnya. Terus misal terlanjur kena penyakit A misalkan, maka kita harus tahu apa obatnya. Kita harus tahu bagaimana perawatannya dan sebagainya. Kemudian kita belajar juga tentang pakan-pakan alternatif. Pakan apa saja yang ada di sekitar kita, seperti limbah-limbah dapur, sisa-sisa makanan, kemudian pakan fermentasi, itu semua bisa kita lakukan untuk menekan biaya pakan. Kita bisa memanfaatkan daun-daunan yang ada di sekitar rumah kita, seperti daun singkong, kemudian daun pepaya, terus pepayanya itu juga bisa, banyak sekali. Dari segi pakan, usahakan yang gratisan, karena kalau kita beli itu nanti untungnya tipis. Ya kalau populasinya banyak nggak masalah, kalau populasinya sedikit ya nanti nggak terasa keuntungannya. Maka pakan yang gratis ini sangat menentukan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa melihat kolom deskripsi.